kata mukadimah. Lalu kita masuk kepada acara kita pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan oleh MC, yang kedua tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Husna. Kepada Husna kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladzina qalu ittakhadha ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi kanu min ayatina ajaba id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min laduka rahmah Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukran kepada Husna. Acara selanjutnya yaitu acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi oleh Kak Santri Yozi. Kak Yozi adalah advisor dewasa Assalam Kota Solo. Kepada Kak Yozi kita persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah menimpakan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk hadir pada saat sekarang ini, walaupun kita hanya lewat Zoom. Dan selawat dengan salam buat arwah Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yalah yang sama-sama kita hormati Kakak Advisor Assalam Kota Solo dan panitia Mas Magetering yang ketujuh, dan sekaligus kepada adik-adik Ukti insya Allah calon bidadari Sega yang sempat hadir pada saat sekarang ini. Baiklah, izinkan kakak untuk men-share materi.
Nah, kelihatan kan Oktavia? Gimana? Udah kelihatan kan tadi? Atau tidak bereaksi kimia. Oke? Jadi bedakan sifat fisika sama sifat kimia. Nah, Gimana Mbak Maya? Kelihatan kan Mbak Maya? poligatif. Kira-kira ini sifat fisika apa sifat kimia? Nah, baiklah. Pada saat sekarang ini kakak diberikan amanah untuk mengisi materi muslimah catering yang ketujuh, yaitu tentang terapi memaafkan. Nah, di sini sebelum kita membahas terapi memaafkan, kita bahas dulu yaitu pengertian memaafkan. Nah, yang seperti yang ada di layar, pengertian memaafkan adalah proses melepaskan rasa nyeri, kemarahan, dan dendam yang disebabkan oleh pelaku. Nah, jadi maksudnya di sini setiap orang pasti pernah merasakan kesal, kecewa, tidak terkecuali kita yang hadir pada saat sekarang ini. Perasaan tersebut merupakan hal yang normal terjadi pada diri kita. Jadi yang harus kita yang harus kita perbaiki itu kita harus saling memaafkan. Sebagaimana firman Allah itu dalam surat Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Artinya, jadilah pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang makruh, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Nah, maksudnya di sini jangan pedulikan orang yang bodoh itu, jangan pedulikan adalah jangan berdebat dengan orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang takwa lembut artinya untuk memaafkan orang lain. Maka derajat orang yang memaafkan adalah dekat dengan ketakwaan. Permasalahannya adalah banyak pada saat sekarang ini orang yang secara sadar atau tidak sadar sulit untuk memaafkan dan memilih memendam masalah yang dirasakannya. Bahkan tidak jarang orang yang memilih untuk membalas dendam demi melampiaskan kemarahannya atau kekecewaannya tersebut. Tapi tahukah kita bahwa menyimpan dendam dapat mempengaruhi fungsi otak kita dan kesehatan mental yang akhirnya juga berdampak terhadap kesehatan fisik kita sendiri. Nah, sikap pemaaf ini merupakan salah satu dari akhlak mulia yang juga merupakan salah satu kriteria sekaligus manifestasi dari ketakwaan seseorang. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 133 dan 134 yang artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luas seluas langit dan bumi yang disediakannya untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, dalam ayat ini dijelaskan bahwa kita itu sebagai orang yang bertakwa pasti dia memiliki hati yang memaafkan. Karena kita di seluruhnya yang ada di sini atau seluruh manusia itu pasti ada melakukan kesalahan atau ada merasakan kesal, merasakan iri, merasakan dengki terhadap saudaranya. Tetapi itulah jihad kita bagaimana kita memerangi sifat-sifat yang ada di hati kita itu. Mereka itu telah menyakiti hati kita, bagaimana caranya kita supaya kita itu bisa memerangi sifat marah kita kepada saudara kita atau kepada teman kita. Jadi bagaimanapun kalau kita sebagai orang yang bertakwa, kita harus memiliki sifat pemaaf ini. Nah, lanjut. Apa itu terapi memaafkan? Nah, terapi memaafkan adalah sebuah latihan serta cara untuk ikhlas terhadap masalah dan luka emosional, dan dapat diadaptasi sebagai bagian dari setiap psikoterapi tradisional, selama tetap mengikuti persyaratan dan langkah-langkah yang dianjurkan. Nah, maksudnya di sini, kan itu tadi ada terapi tentang memaafkan. Nah, lanjut. Bagaimana cara memaafkan dengan menerapkan terapi ini? Nah, ini ada 5. Cara terapinya ada di sini, ada 5. Yang pertama itu, apa itu terapi memaafkan? Terapi memaafkan adalah sebuah latihan serta cara untuk ikhlas terhadap masalah dan luka emosional. Nah, yang pertama tadi yaitu komitmen cara memaafkan dengan menerapkan terapi ini. Maksudnya komitmen di sini adalah
memaafkan yang pertama adalah kita perlu membuat satu komitmen untuk melepaskan semua masalah yang selama ini membuat hati kita tidak tenang. Jadi agar tidak kembali menghidupkan rasa sakit masa lalu, berhentilah untuk memikirkan atau menceritakan masalah tersebut kepada orang lain. Karena kan kalau kita sering cerita sama orang lain, syukur-syukurlah orang ini bisa kita percaya. Yang tidak bisa kita percaya nanti takutnya mereka itu malah mengompori kita. Atau istilahnya nanti ujung-ujungnya mereka itu madu domba. Nah, yang kedua itu ungkapkan perasaan Anda. Maksudnya, ungkapkan perasaan Anda di sini adalah kita tuh masih boleh kok untuk curhat atau mengungkapkan rasa sakit yang kita rasakan ini kepada orang lain. Tetapi kita harus kepada orang yang bisa kita percaya. Bisa kita lakukan yang menggunakan batas kesadaran yang tinggi. Biasanya orang-orang yang melampiaskan perasaan yang dibendung menggunakan media-media tertentu. Kalau zaman-zaman sekarang kan kalau ada masalah, update status di WA, di FB, di IG, saya lagi kesel sama si A, dia itu kemarin di kantin, dia senggol aja aku, mana dia tidak minta maaf. Kalau zaman-zaman sekarang, kan seharusnya tidak seperti itu. Jadi seharusnya kan kita bercerita dengan sahabat yang bisa kita percaya, atau kita menulis satu diary, atau mungkin kita sekedar menulis surat, tapi tanpa mengirimnya. Kan seperti menulis diary atau buku, contohnya kan kayak Husna. Untuk dia kamu tuh terlalu kejam bagiku, contohnya kan, ya curhat-curhat sepanjang-panjangnya suratnya, tapi suratnya itu tidak dikirimkan sama dia, tetapi surat itu cukup hanya untuk melampiaskan rasa yang dia rasakan itu kepada kertas gitu. Nah, yang ketiga, fokus saja dengan masa depan kita. Memang tidak enak rasanya ya, kalau batin terus-menerus dihantui rasa sakit hati yang tidak berkesudahan. Tapi sampai kapan kita mau seperti ini? Toh orang yang menyakiti kita kan tidak memikirkan kita. Dia tidak memikirkan perasaan kita. Dan mereka pun udah senang di luar sana, tetapi kita sibuk memikirkan masalah itu. Jadi jadi kita di sini, apapun masalahnya kita harus bertanggung jawab atas kebahagiaan diri kita, atas kebahagiaan dan kebaikan dan kesenangan diri kita, dan tidak mengharapkan datangnya bahagia dari orang lain. Tidak ada yang bisa mengembalikan waktu yang kejadian yang lalu itu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah menjadikan hari ini menjadi hari yang terbaik bagi kehidupan kita dari hari-hari yang kemarin. Itu keempat, berhenti menyalahkan orang lain. Maksudnya berhenti menyalahkan orang lain di sini adalah kita tuh berhenti untuk menganggap diri kita adalah sebagai korban. Pasti ada saja kenangan masa lalu yang mampir muncul kepada kita. Yang harus kita lakukan adalah mengakui kesalahan yang telah kita lakukan. Janganlah kita tuh seolah-olah selalu menjadi korban ya. Padahal kadang kan teman kita tuh tidak sengaja melakukan kesalahan kepada kita. Kalau saudara kita atau teman kita itu tidak mau minta maaf kepada kita, atau dia tidak merasakan kesalahannya, kita sajalah. Gak usah kita selalu, saya jadi korban, masa iya saya yang minta maaf. Janganlah ada kata-kata itu di hati kita. Nah, ini saatnya untuk kita untuk berlapang dada, untuk bisa menerima diri, untuk tidak lagi menyalahkan siapapun. Ketika kita menyalahkan orang lain, itu berarti menandakan bahwa rasa sakit yang ada pada diri kita, jangan lupa untuk menyadarkan diri kita, introspeksi diri kita bahwa kita sudah berada di posisi sekarang, yang mana latihan dan cara untuk ikhlas dan kita itu mengikhlaskan dan merelakan kesalahan-kesalahan saudara-saudara kita. Nah, yang kelima itu maafkan mereka dan maafkan juga diri sendiri. Kita mungkin tidak perlu melupakan perilaku buruk orang lain, tapi nyatanya tiap orang berhak untuk dimaafkan. Begitupun sebaliknya dengan diri kita sendiri. Terkadang kan banyak orang yang terjebak dalam rasa sakit hati, keras kepala, dan merasa tidak bisa memaafkan. Nyatanya itu sia-sia dan merugikan diri sendiri. Memaafkan bukanlah tanda bahwa kita itu adalah seorang lemah. Sebaliknya, ini hanyalah sebuah isyarat nyata yang menyatakan bahwa kita mengakui kalau seorang menyakiti hati kita, tapi kita ingin memiliki kemajuan dalam hidup tanpa memikirkan hal itu lagi. Selain sebagai sebuah cara untuk ikhlas, kita maafkanlah juga. Dan memaafkan juga bertujuan untuk berempati terhadap diri orang lain dan juga terhadap diri kita sendiri.
Nah, lanjut itu keutamaan memaafkan. Keutamaan memaafkan di sini ada 6. Itu yang pertama dicintai oleh Allah, dan kedua yaitu mendapatkan pengampunan sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nur ayat 22 yang artinya, dan janganlah orang-orang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi maksudnya di sini kita tuh manfaatnya itu kita mendapatkan ampunan dari Allah. Nah, janganlah kita pernah mencap diri kita tidak akan saya maafkan dia sampai akhir hayat. Tidak saya maafkan dia sampai hari kiamat. Janganlah sampai ada kata-kata hal seperti itu yang kita ungkapkan. Karena nanti yang rugi adalah diri kita sendiri. Dan yang ketiga itu batin terasa tenang. Ketika seseorang memendam dendam bahwa hingga bertahun-tahun karena belum bisa juga memaafkan kesalahan orang lain, maka seorang itu hatinya akan selalu gelisah karena dipenuhi dengan dendam. Maka dari itu, maka dengan hal ini, dengan memaafkan kesalahan orang lain dapat membuat batin kita menjadi lebih tenang. Jadi kalau kita itu sudah memaafkan kesalahan orang lain, kita sudah mengikhlaskannya, sudah merelakannya, maka hati kita itu akan merasa tenang, batin kita akan merasa tenang, kehidupan kita merasa nyaman. Gitu. Yang keempat, ditinggikan derajatnya oleh Allah. Seorang muslim yang pemaaf tidak menyimpan dendam apapun terhadap setiap muslim atau iri kepada siapapun. Nah, yang kelima, mengharap ridha Allah. Seorang muslim yang dapat memaafkan orang lain bisa jadi karena seseorang itu lebih mengharapkan ridha Allah dari memaafkan orang lain yang telah menyakitinya. Mereka sadar bahwa menyimpan dendam akan menimbulkan dosa. Karena ada firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 37 yang artinya, dan bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah, mereka maafkan. Jadi kalau ada orang melakukan kesalahan kepada dirinya, dia itu tidak membalasnya dengan kesalahan juga. Dia tidak membalas dengan keburukan, malahan dia beri maafkan dan dibalas dengan kebaikan. Yang terakhir, yang keenam, yaitu membuat pikiran dan tubuh kita lebih sehat. Nah, ini sangat penting karena kalau kita memiliki hati atau sifat yang pemaaf, maka ini akan membuat hati kita menjadi tenang. Ketidakkemampuan seseorang untuk memaafkan dapat mempengaruhi secara spiritualnya dan psikologisnya. Selanjutnya, hal tersebut memiliki efek buruk pada kesehatan seseorang yang menyimpan dendam. Orang-orang yang berfokus pada dendam pribadi telah meningkatkan tekanan darah dan denyut jantungnya. Nah, pada saat sekarang ini, orang yang tidak bisa menahan amarahnya itu, kan nanti denyut jantungnya itu tinggi, atau malah ada tinggi tensi, ada akhirnya nanti stroke gitu. Jadi, marilah kita tuh saling memiliki rasa pemaaf. Karena kita di dalam Al-Quran itu kita tidak diperintahkan untuk meminta maaf, tetapi kita ditugaskan untuk memberi maaf. Karena kan kita seluruhnya berada di sini, pasti kita pernah memiliki kesalahan dan kita pernah meminta maaf. Kalau kita tidak dimaafkan oleh orang lain, maka hati kita itu terasa tidak akan nyaman. Nah, juga begitu, kalau ada saudara kita meminta maaf kepada kita, maka kita maafkanlah dengan ikhlas. Dan janganlah kita tunggu saudara kita itu untuk minta maaf lebih dahulu. Contohnya si A berbuat kesalahan kepada diri kita. Tetapi janganlah kita tunggu dulu, menunggu dia itu minta maaf kepada kita. Dia yang salah, tapi dia itu tidak minta maaf kepada kita. Janganlah ada tercap diri kita seperti itu. Jadi kita sebagai orang yang muslim, orang yang bertakwa, kita lah yang memaafkan mereka. Kita balaslah kesalahan-kesalahan mereka dengan kebaikan. Kita doakanlah mereka mungkin sebelum tidur, kita habis salat witir sebelum tidur kan, kita minta kepada Allah bahwa ampunilah dosa-dosa yang telah membuat kesalahan kepada kita. Nah,
Atau kita minta, kita doakan orang buat kesalahan kepada kita itu agar diberi hidayah oleh Allah. Dan kita pun juga minta maaf, kita sampaikan dalam doa kita itu, maafkanlah kalau saya tadi telah berbuat kesalahan. Karena ada sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga, padahal dia itu orangnya biasa-biasa saja, ibadahnya biasa-biasa saja, rumahnya biasa-biasa saja, hartanya biasa-biasa saja, tetapi yang membuat dia luar biasa itu adalah dia itu selalu sebelum tidur dia meminta kepada Allah untuk dibersihkan hatinya dari kesalahan-kesalahan dan selalu memaafkan orang-orang yang telah membuat dia kesal mungkin atau orang yang telah berbuat salah kepadanya. Nah, mungkin itu karena akhirnya ada kesan Kak, semoga damai selalu di hati, semoga bahagia selalu menghampiri dan semoga Allah selalu memberkati. Sekian, terima kasih. Syukran kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukran kepada Kak Yozi yang telah menyampaikan materi pada siang hari ini. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Apakah di antara teman-teman ada yang mau ditanyakan? Jika ada, dipersilahkan. Apakah teman-teman tidak ada yang mau bertanya? Baiklah, jika teman-teman tidak ada yang mau bertanya, kita lanjut acara selanjutnya yaitu pesan atau nasihat untuk kita dari pemateri kita yaitu Kak Yozi. Kepada Kak Yozi kita persilahkan. Ya, syukran. Tadi bisa diulangi lagi karena di sebelah lagi ada orang tukang. Suaranya agak dengar. Apa Kak? Tadi suara tadi agak putus-putus, jadi bisa diulangi lagi tadi. Oke Kak. Acara selanjutnya yaitu pesan atau nasihat untuk kita dari Kak Yozi. Kepada Kak Yozi kita persilahkan. Oke. Syukran kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada Kakak. Itu pesannya tentang kan tadi itu kita membahas tentang kan menyangkut dengan materi kan ya moderator? Iya Kak. Ya. Jadi kan tadi materi kita itu tentang terapi memaafkan atau memaafkan. Nah, jadi kita minta kita yang hadir pada saat sekarang ini masing-masing kita itu mari kita saling memiliki sifat memaafkan. Karena kalau kita itu tidak ada rasa memaafkan atau ada rasa dendam di hati kita, itu pada akhirnya nanti yang rugi kita sendiri. Karena di akhirat nanti kita itu akan diminta pertanggungjawaban. Contohnya kan kita tidak memaafkan dia, yang seperti Kak ceritakan tadi. Kalau tidak memaafkan ini udah sampai akhir hayat, yang rugi nanti adalah kita. Orang yang kita sumpahkan tadi, dia itu sudah masuk surga. Sedangkan kita yang bertekad tidak memaafkan dia, malah kita sudah mencari-cari orang tersebut, kan kita aja yang tinggal sendiri. Jadi kita di sini, Kakak mohon kepada kita sendiri dan kepada diri Kakak pribadi, marilah kita tanamkan di hati kita sifat memaafkan ini. Nah, maupun orang berbuat salah kepada kita tidak orang itu tidak minta maaf, tetapi diri kita saja kita maafkan, kita doakan dia. Nah, mungkin adik-adik ada segan-segan untuk bertanya, gimana ya Kak? Saya tuh kan pernah buat kesalahan pada dia Kak. Saya sudah minta maaf, tetapi dia tidak mau memaafkan saya Kak. Bagaimana caranya? Nah, seharusnya ada yang bertanya seperti itu. Nah, caranya itu adik-adik gampang.
kita sudah minta maaf kepada dia, tetapi dia tidak mau memaafkan kita. Yang pertama, kita iringi dengan doa, kita minta kepada Allah agar teman kita tadi itu diberikan hidayah, dilembutkan hatinya, agar dia mau memaafkan kita. Dan di samping itu, kita iringi dia dengan memberikan hadiah. Kita beri dia hadiah, oh tidak dia terima, kita kasih. Yang penting kita sudah berusaha untuk meminta maaf. Kan itu sebuah niat kita untuk berlaku baik, kita menyesali perbuatan-perbuatan yang kita telah lakukan. Karena ya memang kalau meminta maaf itu memang gampang, tetapi memaafkan kata orang-orang sangat sulit. Karena memaafkan itu sangat dianjurkan oleh Allah. Jadi tidak orang yang sembarangan yang bisa memberikan maaf seseorang minta maaf. Kalau dia hatinya itu memiliki ketakwaan, dia itu insya Allah dia itu mau memaafkan tanpa orang itu minta maaf, pasti dia sudah memaafkan. Mungkin itu pesan dari kakak, agar kalau dengan adanya rasa saling memaafkan itu akan meningkatkan rasa ukhuwah kita terhadap saudara-saudara kita dan terhadap teman-teman kita. Mungkin itu dikembalikan kepada moderator. Masya Allah, syukron kepada Kak Yozi yang telah memberikan pesan dan kesannya kepada kita. Baiklah, acara selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Kakak-kakak dan teman-teman dimohon hidupkan kameranya, kita foto bersama. Teman-teman mohon hidupkan kameranya karena kita foto bersama. Ayo hidupin kameranya adik-adik. Kak Tana Rahmi, Kak Tika, Kak Busna, Kak Nurul. Oke, kita senyum 1, 2, 3. Baiklah, alhamdulillah telah berakhir acara kita pada siang hari ini. Saya selaku moderator, mohon maaf jika ada kata yang salah. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan doa kepada Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Kak Yozi. Materi yang luar biasa. Syukran Kak Yozi. Iya, Syukran Kak Yozi. Tadi pas foto bersama belum semua masuk kayaknya wajah. Pada sibuk. Nah, ini udah banyak yang aktif kamera. Tadi malu-malu kayaknya ya, Mbak. Gak apa-apa, namanya kan ada. Iya. Boleh izin keluar ya?